bangku belakang, mari kita isi bangku yang paling depan dulu, supaya saudara-saudara kita yang akan datang terlambat bisa mengisi bangku yang di belakang. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita, mari kita datang fokus menyembah Tuhan. Mari kita meluangkan waktu kita sebentar untuk beribadah kepada Tuhan dengan meninggalkan segala aktivitas kita yang mengganggu kelancaran ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang jemaat Tuhan sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita menundukkan kepala, kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, di mana 1 minggu lamanya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dan pada pagi hari ini mari kita bersyukur buat segala sesuatu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mazmur 92 ayat 2-3 berkata, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan di tempat ini, mari kita sembah Tuhan, mari kita menyanyikan pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, sedangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, sedangkan hatimu hanya itu kerinduanku. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Kita ulangi lagu ini dari awal lagi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di mana Tuhan mempertemukan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur di mana Tuhan menyertai kami selama 1 minggu lamanya. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Semua kebutuhan kami Tuhan telah mencukupkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya bakti ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, jika Engkau berkenan hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau urapi jamah setiap mereka sehingga mereka diberkati dan mereka juga memuji memuliakan nama-Mu. Dan berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah setiap mereka, sehingga mereka boleh juga menikmati bagaimana Tuhan yang luar biasa berkarya, bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Inilah kehidupan kami Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu, biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan inilah hidup kami serahkan hanya di dalam tangan kasih Yesus Kristus Tuhan dan kekasih kami yang hidup. Kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mari bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian Batu Karang Perlindungan. Batu karangku, naungan yang tetap teguh, selamat dari cap setu, naungan yang tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Bait ketiga. Topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhan, Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Menolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Katakan ya Yesus batu karang. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu
Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab hari ini dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tapi terkhusus untuk hari ini kita tidak baca firman Tuhan, tetapi kita akan menyaksikan cuplikan video yang akan ditampilkan. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, "Penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan." Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, "Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia." Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana.
tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini. Supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah. Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus, dan mereka percaya padanya. Demikian isi dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Kita melihat bahwa bagaimana Tuhan kita yang luar biasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan yang menjadi jawaban, dan Tuhan sanggup membuat sesuatu yang luar biasa asal kita percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sedang memiliki pergumulan persoalan kehidupan, mari kita datang di hadapan Tuhan, mari kita percaya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan menaikkan satu pujian di balik persoalan.
persoalan yang ku hadapi. Ku yakin kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Di pergumulan yang telah terjadi, ada berkat melimpah yang Kau sediakan. Kita pujikan dari awal di balik persoalan. Di balik persoalan yang ku hadapi, ku yakin kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Di balik pergumulan yang telah terjadi, ada berkat melimpah yang Kau sediakan. Kau punya banyak cara, punya banyak cara untuk menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku, asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Kita pujikan dari awal lagu kita ini. Di balik persoalan yang ku hadapi, ku yakin kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Di balik pergumulan yang telah terjadi, ada berkat melimpah yang Kau sediakan. Kau punya banyak cara, Kau punya banyak cara untuk menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku, asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Mari kita pujikan lebih sungguh lagi. Kau punya banyak cara untuk menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku, asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Kau buat jadi indah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Kau buat jadi indah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang layak kami puja, kami puji, kami tinggikan. Engkaulah Allah kami yang sangat mengasihi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Begitu baik, begitu luar biasa kasih-Mu, tiada habis-habisnya yang kami rasakan dalam kehidupan kami sekalian. Oleh karena itu Tuhan, terimalah rasa syukur kami, terimalah puji-pujian kami, terimalah sembah kami. Karena memang Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, ada gangguan kesehatan.
Kami berdoa untuk Ibu Pipin, kami berdoa juga untuk Ibu Dian di dalam pemulihannya, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tetapi di antara mereka yang sakit, kiranya kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena Engkau menyembuhkan mereka, Engkau tetap memelihara mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk kegiatan gereja kami, termasuk kaum muda dan remaja di dalamnya. Kiranya Tuhan menyertai mereka, baik di dalam sekolahnya, pekerjaannya, maupun teman hidupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan bagi anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk para senior kami. Kiranya Tuhan juga menyertai, menolong mereka, memberikan kekuatan, baik rohani maupun jasmani, sehingga mereka menjadi teladan bagi kami Tuhan di dalam mengikut Engkau. Berkati mereka semuanya Tuhan, para senior kami. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk rencana gereja kami yang akan mengadakan retreat tanggal 15 dan 16 yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kami sekaliannya, supaya apa yang kami lakukan dalam retreat nanti berkenan kepada Tuhan dan menguatkan iman jemaat-Mu. Biarlah Tuhan cukupkan segala keperluan yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapak. Juga tak lupa kami berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik BPN, Bamusnas, maupun Yayasan Baptis Tuhan, baik Yayasan Baptis Indonesia maupun Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, beserta dengan seluruh lembaga yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai para pemimpin kami ini, memberikan hikmat kepada mereka di dalam memimpin, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong bangsa kami, menyelamatkan bangsa kami, dan memberkati bangsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Pak Presiden beserta dengan jajarannya, sampai dengan pemimpin yang terendah yang ada di RW dan RT, kiranya Tuhan sertai mereka semuanya. Tuhan memberikan hikmat supaya para pemimpin kami ini berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga mensejahterakan kesejahteraan bangsa kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota Cimahi dan Bandung, di mana kami hidup. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada. Terpujilah nama-Mu yang agung Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kebodohan kami, dan doa kami yang sederhana ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih buat Pak Mr. Yono untuk membawa kita dalam doa syafaat. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian bagi Tuhan, nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan sama-sama, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. Kita akan menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Biarlah kita semuanya di glory, glory,
serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mengembalikan setiap persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Saya minta keluarga Bapak Tondi Sitangga untuk membantu kita mengedarkan kantong persembahan. Buat Saudara Darman memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami dari awal Tuhan hingga Tuhan kami tiba untuk mengumpulkan persembahan Tuhan. Sebagian yang kami terima Tuhan dari hasil berkat-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang memberikan, begitu juga Tuhan tangan tidak memberikan, kiranya berkat makin melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat keluarga Pak Pondi yang sudah menolong kita dalam mengedarkan kantong persembahan. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta yang berjudul Di Balik Persoalan, kita akan menyaksikan pujian dari WBI. Dipersilakan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kesempatan ini kami WPI ingin mempersembahkan satu pujian yang terambil dari kitab Matius 9 ayat 9. Bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus mengajak seorang pemungut cukai yang bernama Matius. Dan ketika Matius diajak Tuhan Yesus, dia tidak berpikir panjang dan dia langsung mengikut Yesus. Ku ikut Tuhanku. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku ikut meski sengsara, karena kuasa yang gelap. Tuhan kasih-Mu menghibur, maka langkahku tetap. Tuhan mengikut, Tuhan Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku ikut berendah hati, ku sangkali diriku. Satulah yang ku idamkan, kemuliaan nama-Mu. Ku ikut hati suci, diwarahkan bagi-Mu. Tutur kata tingkah laku, memuliakan Tuhanku. Tuhan mengikut, Tuhan Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Tuhan mengikut, Tuhan Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Sungguh damai hatiku. Sungguh damai Ya, terima kasih BPI. Seperti lagu tadi, ku ikut Tuhanku. Pasti ada penyertaan, ada damai sejahtera, ada berkat. Amin Bapak Ibu? Amin? Tapi kadang orang juga lupa. Ya. Di balik kita mengikut Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat, juga ada apa? Persoalan. Ya.
Bagaimana kita menyingkapi? Mengikut Tuhan pasti penyertaan, damai sejahtera, berkat. Tapi di balik mengikut Tuhan juga ada masalah. Mari kita pujikan sekali lagi, di balik persoalan. Silakan Gerin, kita pujikan sekali lagi di balik persoalan pujian tadi. Yang saya panggil Gerin, koyo WL singer ke depan. Ya, ya. Ya, kita pujikan sekali lagi di balik persoalan. Di balik mengikut Kristus berkat menyertainya. Ya, di balik persoalan bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita memandangnya. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita di balik persoalan. Di balik persoalan yang ku hadapi, ku yakinkan melihat kuasa-Mu Tuhan. Di balik pergumulan yang telah terjadi, ada berkat melimpah yang Kau sediakan. Sekali lagi di balik persoalan. Di balik persoalan yang ku hadapi, ku yakinkan melihat kuasa-Mu Tuhan. Di balik pergumulan yang ku hadapi, ada berkat melimpah yang Kau sediakan. Kau punya banyak cara untuk menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku, asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada rapnya sekali lagi dengan sepenuh hati. Kau punya banyak cara untuk menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku, asal ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Kau buat jadi indah, jadi indah pada waktunya. Jadi indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah kuasa Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hati pikiran kami. Sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, memberkati kami. Dan firman-Mu membuat kami terus bertumbuh, berakar. Sehingga kami kuat dan hari lepas hari mengalami kemenangan di tengah-tengah persoalan, pergumulan yang sedang, bahkan yang akan kami hadapi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, di
di balik persoalan. Ya, entah itu kena PHK, entah itu anak kita sakit, orang tua kita sakit, saudara kita sakit, dan sampai permasalahan yang sangat berat, orang yang kita cintai apa? Meninggal. Orang-orang atau keluarga yang kita cintai dipanggil Tuhan terlebih dulu. Kita sangat kehilangan. Itu persoalan pergumulan yang terberat dalam kehidupan kita. Tatkala maut memisahkan anak kita, orang tua kita, pasangan kita, itu juga persoalan yang besar di tengah-tengah hidup ini. Tak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan sering mengalami hal seperti itu. Bagaimana kita memandang? Kita tadi sudah menyaksikan video di dalam Yohanes 11, 1 sampai 44. Persoalan yang dihadapi Marta dan Maria. Saudara yang dikasihinya Lazarus, bahkan Tuhan juga mengasihinya, sedang sakit. Lalu maut menjemput Lazarus. Kita akan melihat bagaimana di balik persoalan kita memandang hal-hal, persoalan, masalah-masalah tersebut. Yang pertama, jika kita belajar Marta dan Maria dan 12 murid lurus, di balik persoalan agar kita belajar percaya. Ya, perhatikan di sini. Ayat 6 dan 7. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Perhatikan di situ. Setelah didengarnya, Yesus setelah mendapat kabar, utusan dari keluarga Maria dan Marta, sampaikan kepada guru yang saat itu ada di seberang Yordania. Dikatakan itu Lazarus sakit. Apa respon Tuhan Yesus? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, di mana ia berada. Bayangkan Bapak Ibu. Setelah keluarga Marta Maria mengabari Tuhan Yesus, sahabat yang kau cintai, Lazarus sedang sakit keras. Justru Yesus merespon apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Yesus tidak langsung reaktif merespon kabar itu. Justru Yesus sengaja tinggal di seberang Sungai Yordania 2 hari. Di ayat 14-15 lebih jelas lagi. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini kalau kita lihat setelah literal di sini menjengkelkan Tuhan Yesus itu. Waktu dikabarin sahabat yang dicintainya Lazarus itu meninggal, dia sengaja nggak respon, bahkan tinggal di situ 2 hari. Nggak langsung tilik, nggak langsung besut. Tapi sengaja dia diam. Tapi setelah Lazarus didengarnya meninggal, mari kita pergi dan kembali ke Yudea. Nah ini kalau kita lihat secara intelek, Yesus enggak peduli, enggak care. Padahal keluarga Marta Maria yang pernah meminyakinya, 30 kati minyak narwastu itu
luar biasa pengabdiannya. Kok Yesus tidak diam? Justru Yesus di sini menegur para muridnya. Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pasti pikiran murid itu apa? Kok Yesus seperti itu ya? Kok guru seperti itu ya? Tetapi syukurlah aku tidak hadir di situ. Maunya para murid, bahkan Marta, Maria kalau melihat tadi ya, Yesus harus segera datang. Murid juga seperti itu. Yesus harus segera merespon, harus segera datang. Tapi tatkala sudah mati, Lazarus, kok Yesus mengajak para muridnya ke sana? Ada tujuan yang pertama di situ. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Persoalan yang menimpa keluarga Marta dan Maria mengajak para murid di sini, dan Yesus mengingatkan supaya kamu belajar percaya. Yesus tahu isi hati pikiran para murid itu. Karena beberapa hari lagi Yesus akan menghadapi penyalibannya. Tapi para murid itu memikirkan yang lain. Ingat tadi, tatkala Yesus, Lazarus sedang tidur, muridnya berkata apa? Kalau dia sudah tidur, berarti sudah sehat, sudah sembuh guru. Tapi maksud Yesus apa? Lazarus sudah mati. Lazarus sudah meninggal. Bahkan sudah 4 hari. Yesus mengajak para muridnya di sini. Dengan masalah itu supaya kamu belajar percaya. Saudara, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita senantiasa diteguhkan supaya belajar percaya. Sehingga tidak ada persepsi-persepsi yang lain atau asumsi-asumsi yang lain. Bisa para murid itu, Yesus tidak peduli. Dikabari saudaranya meninggal, temannya meninggal, bahkan sengaja ya dikatakan itu sengaja. 2 hari. Seharusnya Yesus langsung menolongnya, tapi Yesus sengaja 2 hari tinggal di mana dia mengajar atau di seberang Sungai Yordan. Dan di situ Yesus mendorong para muridnya supaya kamu belajar percaya. Karena para murid itu belum percaya penuh apa yang Yesus mau dari dirinya. Masih ragu-ragu mengikut Kristus. Karena di balik persoalan di situ, para murid ditegur dengan keras supaya kamu belajar percaya, mengimani siapa Yesus, siapa Mesias itu. Contoh tokoh fenomenal di dalam Perjanjian Lama, lanjut. Ayub di situ. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Harta Ayub yang ribuan, ternaknya, sapinya, dombanya itu, sekejap habis. Setelah hartanya, ternaknya habis, lalu anak-anaknya. Laki-laki, perempuan, saat pesta gedungnya roboh, semua anaknya meninggal. Ayub sebelumnya ayem-ayem saja, damai sejahtera. Berkat berkelimpahan tatkala persoalan menimpa dirinya. Dan mulai teman-temannya menjauh darinya, bahkan menghakimi dia. Ayub juga mulai resah. Ya, mulai resah di sini.
Terlebih saat istrinya. Mengapa engkau masih setia kepada Allah? Mengapa engkau masih setia kepada Allah? Tinggalkan Allahmu. Ayub mulai juga meragukan otoritas Tuhan. Kan itu dengan pengalaman yang luar biasa itu Ayub berkata apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi di balik persoalan masalah yang besar yang Ayub hadapi, Ayub mulai mengenal Allah dengan segala otoritasnya. Dengan segala kekuasaannya Bapak Ibu dan Saudara. Saudara, persoalan-persoalan yang Ayub hadapi, Ayub mulai mengenal Tuhannya lebih baik lagi. Ayub mulai mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Enggak mudah saudara menghadapi realita seperti Ayub. Justru persoalan itu membuat Ayub makin sadar dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Harta yang setumpuk ya dikatakan orang yang tersaleh di suku Ur-Kasdim dan orang yang terkaya di daerah Ur-Kasdim. Wis kaya raya, hidupnya saleh, siapa orang yang gak ingin seperti itu? Tapi tatkala musibah persoalan menimpa di situ, justru Ayub semakin mengakui otoritas Allah yang luar biasa. Kan itu saudara, tokoh-tokoh bijak di sini melihat secara positif masalah itu. Masalah adalah anugerah yang membuat kita menggali dan mencari tahu siapa kita. Untuk apa kita diciptakan dan untuk apa kita bertanggung jawab untuk hidup kembali. Jadi dengan masalah itu orang itu diajak sadar bahwa masalah itu anugerah. Kecuali kalau kita mencuri, ya, di penjara, ya itu udah. Kita punya utang sana sini, dikejar, ya itu masalah. Dia sendiri. Tapi tanpa ada angin, tanpa ada hujan, musibah itu menimpa. Terlebih di dalam Kristus, ada angin hujan, tidak ada badai, hidup kita digoyang, iman kita digoyang di situ. Itu anugerah kita menggali. Dan masalah, hidup tanpa masalah adalah sekolah tanpa pelajaran. Terkadang masalah tidak membutuhkan solusi untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, membutuhkan kedewasaan untuk mengatasinya. Melarikan diri dari masalah adalah perlombaan yang tidak akan pernah kamu menangkan. Dan sebaiknya. Jadi saudara, persoalan jika kita pandang dari kacamata iman, itu mengajak kita belajar percaya kepada Tuhan. Belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena masalah itu anugerah yang membuat kita sadar dan mencari tahu keberadaan kita. Untuk apa Tuhan menciptakan kita. Ayub mulai sadar. Ayub mulai mengaku otoritas Tuhan. Setelah masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, ia sudah bisa lewat. Jadi di sini yang pertama, persoalan mengajak kita untuk terus belajar percaya kepada Tuhan. Yang kedua, di balik persoalan itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Perhatikan di situ. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi peristiwa Lazarus yang sakit keras dan akhirnya meninggal, Yesus mengatakan itu. Ini nanti akan menyatakan kemuliaan anak Allah.
Pasti kalau enggak dengan iman memahami ini salah. Di balik musibah, kematian, sakit Lazarus yang begitu parah, bahkan sampai meninggal, kok bisa menyatakan kemuliaan Allah? Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Setelah Yesus ke Yudea, terlepas di Betania tepatnya, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Marta tadi berkata gitu, sekiranya engkau di sini pasti saudaraku tidak akan mati. Maria juga gitu. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jika kita perhatikan, sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Mungkin dalam hati Maria, engkau terlambat Tuhan. Seharusnya engkau ada di sini. Saat engkau ada di sini pasti saudaraku akan hidup. Ini sudah 4 hari berbau. Ibarat kita berkata apa? Nasi sudah menjadi bubur. Enggak mungkin dijadikan nasi lagi. Melihat kenyataan itu, tadi katakan apa? Termasuklah Yesus. Sedihlah dan Yesus ikut apa? Menangis. Saudara, pernyataan Marta, Maria sampai membuat Yesus gemetar dan membuat Yesus nangis. Bahkan orang-orang di sekitarnya itu apa? Coba, itu Yesus sudah mencelikkan orang buta. Lihat itu Yesus sudah membuat orang lumpuh berjalan. Orang bisu bisa bicara. Sekarang coba kita lihat, apakah bisa dia membangkitkan orang mati. Bahkan sudah 4 hari dan itu berbau. Sebagian orang-orang yang melayat itu berkata seperti itu. Tapi apa kata Yesus? Lazarus keluarlah. Lalu Lazarus bangkit. Dia memohon kepada Bapa. Dampaknya apa saudara? Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Lalu mereka percaya kepadanya. Di sini saudara, di balik persoalan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin bagi Maria, Marta itu terlambat pertolongan Kristus. Tapi Tuhan menolong sesuai waktu dan rencananya yang tepat. Saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu yang isinya tangisan Maria dan Marta. Lagu ini menceritakan kisah Lazarus. Dan di balik persoalan itu, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan memaknainya. Silakan, petugas multimedia. For the let's. Sudah telat, terlambat 4 hari. Tambah volumenya Mas. They waited for Jesus, he did.
Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin saat ini kita berasumsi, berpikir, Tuhan saya sudah 5 tahun berdoa, 10 tahun berdoa. Apa yang saya doakan, kok Tuhan gak dengar? Terlambat Tuhan. Tapi Tuhan tahu mana yang pas waktu Tuhan untuk kita. Mungkin selama ini kita bergumul banyak perkara. Tuhan sudah terlambat pertolongan engkau. Seperti Marta Maria, sudah 4 hari Tuhan. Dan baunya busuk enggak mungkin. Saudara, pertolongan Tuhan tepat waktu. Dampaknya tadi banyak orang-orang Yahudi, Farisi percaya kepada Kristus. Jadi di balik persoalan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin kita berpikir seperti murid Yesus tadi. Tuhan gak peduli kepada saudara yang dicintainya, Lazarus meninggal. Mengapa Tuhan tunda 2 hari, gak langsung ke sana? Mungkin kita juga berkata seperti Marta Maria. Engkau jika di sini Tuhan pasti saudaraku gak akan mati. Tapi Yesus katakan apa? Lebih baik saya tidak hadir di tengah-tengah Lazarus yang sakit. Saudara, sakit penyakit yang kita hadapi atau persoalan akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan Allah sedang bekerja. Allah kita, Allah yang hidup, bukan Allah yang tidur. Mungkin tahu anak pergumulan orang tuanya atau sebaliknya. Orang tua mengetahui pergumulan-pergumulan anaknya. Ingat, di balik persoalan kita diajak untuk belajar, terus percaya. Dan di balik persoalan ada sesuatu yang indah, yang Allah akan nyatakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Sesulit apapun pergumulan itu, persoalan itu. Seperti yang dialami Marta dan Maria. Di balik kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Selain orang buta dicelikkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar. Kuasa Tuhan kita, orang yang sudah mati 4 hari dibangkit. Masih ingat peristiwa 2016? Pendeta terkenal di Semarang, Petrus Agung Purnomo, gerejanya yang terbesar di dekat pantai Marina Semarang sana. Serangan jantung, semua pengurus gereja dan jemaatnya enggak percaya dia meninggal. Lalu semua jemaatnya dan semua pengurus gereja berkumpul mengadakan doa estafet. Supaya Tuhan membangkitkan pendeta yang dikasihinya itu. Ya. Dengan setengah nada yang memaksa Tuhan, bangkitkan. Ini pendeta yang kami kasih, sudah banyak memberkati. Apa enggak boleh Pak kita minta seperti itu? Saudara, di Alkitab hanya 7 orang yang sudah mati dibangkitkan. Anak janda Sarpat, anak Sunem, itu di PL, di PP 5. Lazarus ini, anak janda Nain. Ya. Terus Tabita atau Dorcas, Eutikus, terus anak perempuan yang pendarahan 12 tahun, Alfeus itu.
Hanya 7. Itu yang Alkitab catat. Yang Allah bangkitkan untuk menyatakan kemuliaannya. Di luar itu, kalau ada cerita-cerita orang mati dibangkitkan, saudara, perlu. Alkitab katakan enggak. Di sini persoalan pergumulan di balik semuanya itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak terlambat. Meskipun 4 hari Yesus enggak hadir, tapi menyatakan kuasanya. Itu yang perlu kita imani. Artinya saudara, Tuhan sanggup membuat masalah kita hari ini, esok, bulan depan, tahun depan akan memunculkan kemuliaannya. Contohnya di sini. Lanjut. Paulus menderita duri dalam daging. Banyak mengatakan apa? Penyakit epilepsi. Penyakit yang tidak bisa ada obatnya. Tapi Paulus menyingkapi itu apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Kesaksian Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan di situ. Ya, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Jadi penyakit Paulus, duri dalam daging akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasannya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Itu yang diyakini Paulus. Sehingga sampai akhir hidupnya, di tengah-tengah tantangan, penganiayaan, bahkan ancaman, dia tetap di dalam Kristus. Saudara, di balik masalah Bapak Ibu, saya, kita semua, ada sesuatu yang Tuhan ingin. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Sakit apapun itu, pergumulan apapun itu. Mari kita belajar seperti Paulus. Allah akan dan sedang menyatakan kemuliaannya. Yang terakhir, di balik persoalan seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu keyakinan Marta Maria. Sebab Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus di kitab Yohanes 8 itu. Totalitas kasihnya kepada Yesus. Bahkan minyak narwah itu yang sangat mahal itu. Maria juga membasuh kaki Yesus dengan kemuliaannya, yaitu rambutnya. Itu persembahan yang totalitas. Tidak hanya materinya, tapi harga dirinya, kemuliaannya Maria persembahkan. Seharusnya Maria bisa protes, Tuhan saya sudah totalitas mengasihi engkau. Tapi tatkala saya minta engkau hadir saat Lazarus sakit, engkau enggak datang. Bisa Marta Maria berkata gitu, marah kepada Tuhan Yesus. Tapi Maria tatkala melihat Yesus, responnya apa? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Keyakinan Marta, keyakinan Maria. Dengan hadirnya Kristus di tengah-tengah sakitnya Lazarus, pasti Tuhan bisa mengatasinya. Tapi kenyataannya enggak. Dan melihat itu, Maria tidak menyalahkan
Tuhan Yesus. Tapi justru semakin dekat dengan Tuhan, artinya tersungkur di kaki Yesus. Saudara, di dalam permasalahan-permasalahan, memang kita perlu sabar. Melihat secara utuh. Kalau kita gegabah melihat secara subjektif, pandangan kita, kok enggak cepat teratasi, kok enggak respon. Kita enggak boleh gegabah. Harus melihat secara utuh persoalan-persoalan diri kita. Apa penyebabnya? Apa akar masalahnya? Kalau hanya dari satu kata orang, dua kata orang, lalu kita menyimpulkan, cepat selesaikan. Tapi kita enggak bisa utuh melihat persoalan, itu tidak bijak. Mungkin bagi Marta, murid-murid Yesus, Yesus terlambat. Yesus terlambat. Nasi sudah jadi bubur, sudah mati, 4 hari sudah bau. Tapi itu membuat Maria semakin tersungkur dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan tetap minta pertolongan kepadanya. Karena itu di sini semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sebaliknya. Tatkala masalah datang kita semakin jauh. Meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Semakin jauh dan tidak pernah baca Alkitab. Gini Pak, sebab kalau saya dulu enggak pernah ke gereja atau jarang ke gereja atau jarang baca Alkitab, kok enggak pernah ada masalah. Tapi setelah saya rajin ke gereja, setia melayani, setia baca Alkitab, kok masalah semakin menggunung. Ya udah, saya tinggalkan Tuhan. Saya tinggalkan Tuhan Yesus. Ternyata semakin saya mengasihi Tuhan, semakin saya rajin ke gereja, rajin melayani, masalah semakin numpuk. Kadang ada orang seperti itu. Yang disalahkan Tuhannya, bukan dirinya semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia menjauh dari Tuhan. Kan tuh saudara, di balik persoalan seperti yang pertama tadi mengajak kita semakin percaya. Dan di balik persoalan mari kita belajar mengimaninya. Dan semakin dekat dengan Tuhan. Jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan Yesus. Karena itu saudara, tatkala ada tantangan kesulitan dalam hidup, banyak juga anak Tuhan gak semakin dekat dengan Tuhan. Gak lari kepada Tuhan. Tunjukkan Tuhan apa yang harus saya evaluasi. Apa kekurangan saya. Malah semakin menjauh. Mari kita belajar seperti Maria di sini. Semakin dekat mencari Yesus dan tersungkur pada Kristus. Menyampaikan unek-uneknya kepada Kristus. Sekiranya engkau ada di sini, Tuhan pasti tidak akan mati, saudaraku. Disampaikan, saudara. Mari, saudara, kita semakin dekat dengan Tuhan. Tatkala masalah hadir, hari ini, esok, maupun lusa. Seperti pujian ini. Lanjut. Hidup lebih dekat. Ya, kalau Bapak Ibu melihat cuplikan film Titanic. Ya. Tatkala maut sudah mengintip, pujian ini dikumandangkan. Semua ketakutan. Karena kapalnya miring,
Kan tuh banyak orang yang terjun bebas ke laut dan tenggelam. Mari Bapak Ibu, kita pujikan ini. Hidup lebih dekat padanya. Dengan suara sepenuhnya ya. Hidup lebih dekat ya padamu, walaupun saliblah tanggunganku. Laguku tiap saat, hidup lebih dekat, hidup lebih dekat, ya padamu. Bait yang kedua. Ku bagai musafir di malam gelap, atulah bantalku, tidur lelap. Namun ku terangkat, hidup lebih dekat, hidup lebih dekat, ya pada. Bait kelima, mari kita nyanyikan sama-sama kembali. Dan bila jiwaku sudah menang, dunia ku tinggalkan, ke surga terang. Laguku tiap saat, hidup lebih dekat, hidup lebih dekat, ya padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, tatkala persoalan sedang diizinkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita semakin dekat kepadanya. Apapun itu persoalannya, apapun itu masalahnya, jangan semakin menjauh. Mari kita semakin mendekat kepadanya. Dengan semakin dekat kita peka, kita diberi hikmat Tuhan, dan akan diberi solusi yang terbaik dari Tuhan. Sebagai kesimpulan tadi, di balik persoalan itu, kita diajak untuk belajar percaya. Sehingga kita semakin kuat menghadapi persoalan itu. Di balik persoalan, mari kita memandang dengan iman. Yaitu akan menyatakan kemuliaan Allah. Di balik persoalan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan. Persoalan apapun, permasalahan apapun yang sedang kita hadapi, mari kita memandang Yesus. Tuhan sedang bekerja untuk kita semakin belajar kepadanya, percaya kepadanya, kita semakin dekat kepadanya. Dan mari kita imani, persoalan-persoalan itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Mungkin ada keluarga kita, pasangan kita yang sudah bertahun-tahun bergumul, bisa keluar, bisa bebas dari sakit penyakitnya. Justru di situ kita imani, Kristus akan menyatakan kemuliaannya. Sebagai manusia, kadang kedagingan, kadang emosi, kadang enggak peduli, atau kadang menyalahkan Tuhan. Mari firman Tuhan hari ini mengajak kita. Kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin bijak menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Dalam keluarga Bapak Ibu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Biarlah Tuhan bekerja menyatakan kemuliaan. Mungkin bagi saudara, Tuhan engkau terlambat menolong kami. Tuhan tidak pernah terlambat. Imani itu, janji-janjinya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang terbaik, Tuhan mengajak kita untuk semakin berserah. Tatkala kita berserah, Tuhan akan menentukan tepat waktu, menyatakan mujizat-mujizatnya. Seperti Lazarus bangkit. Dan semuanya itu tidak disangka, tidak diduga oleh Marta, Maria, terlebih para murid Yesus. Dengan semuanya itu nama Yesus dimuliakan. Mari saudara, kita belajar dari peristiwa ini. Dari firman Tuhan hari ini, semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup dalam doa berkat, mohon kesabarannya. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengingatkan persekutuan doa Rabu 4 September jam 7 sampai jam 8 malam. Ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Sridadi Adianto. Kasih Diakon. Ya. Jika ada pokok-pokok doa yang dipergumulkan bisa diinfokan ke kami. Petugas ibadah minggu kedua 8 September bisa dilihat Bapak Ibu. Ya. Dan yang ulang tahun minggu pertama September bisa dilihat. 5 September adik Aurora Mila Jose Leva. Selamat ulang tahun cucu Pak Mister. Berapa Pak? 6 tahun Pak? Iya, salam Pak ya. Mbak Michelle dan suami juga Aurora. Tuhan Yesus berkati. Yang berikutnya Ibu Susila, 7 September. Selamat ulang tahun Bu. Tuhan berkati ya, kesehatan juga keluarga Bu Susila. Amin. Ada lagi? Lovely? Ya. Panitia retreat gereja selesai ibadah ini diharap berkumpul untuk rapat. Ya. Juga rapat panitia pembangunan tahap 2. Tadi Pak Tri info khusus hari ini keluarga besarnya menemani bapak mertuanya ibadah di GKP. Ya. Tapi ini akan datang Pak untuk rapat. Ya. Tadi sudah WA.
Jadi panitia pembangunan juga rapat, panitia retreat juga rapat, tinggal sebentar. Di situ, ya. Itu tambahan pengumuman, ada lagi? Ya, kami undang semua jemaat untuk berdiri. Ya, mari kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mohon berkat-Mu turun bagi kami, hidup kami, keluarga kami, dan di setiap langkah kami. Kemuliaan hormat bagi Engkau. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan sidang duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat hari